Terus. Oke. Tadi seperti Bang Kenso menanyakan kepada Bang Abu bahwa Muhammad sebelum turunnya wahyu, seperti yang kita dengar bahwa sebelum turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad, katanya Nabi Adam itu agama Muslim. Sedangkan tadi dijawab ini apa Bang Abu bahwa sebelum turunnya wahyu Nabi Muhammad tuh masih pagan atau sebelumnya tuh yang apa, kafir atau apa tuh, musyrik itu pagan. Jangan framing. Saya nggak ngomong gitu. Waduh, anjir ini Mangrove mau nanya aja salah. Gimana bener ya? Lucu nih orang. Enggak, Ayo, coba diulang. Gini aja, ini apa? Masa Nabi udah bilang pagan, ada aja kok. Berarti Hanif dia bilang Muhammad bro. sebelum Nabi Muhammad Tadi dia sebelum, bilang Hanif. Tapi Nabi terus saya Muhammad kejar kan, di mana datanya, di surat berapa, ayat berapa, agama Hanif itu. iya. Karena Silakan. samanya gini Pak. Tadi kan sudah dibacakannya karena itu keterbatasan saya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Terus tentang Nabi Ibrahim juga, maka na Ibrahimu Yahudiya wala Nasraniya walakin kana hanifam muslima wa ma kana minal musyrikin. Nah itu ada. Jadi Pak Hanzo cari-cari aja di Quran gitu kan. Pasti ketemu itu. Ayat yang barusan saya katakan itu di Al-Quran dua-duanya ada. Lanjut. Baik, tapi bisa juga sih dibuka di Az-Zumar 38, di situ mungkin dikatakan ya. Dan sesungguhnya jika kamu bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, saya Allah akan menjawab, katakanlah maka engkaulah yang kamu serukan selain Allah. Nah di situ nanti dijelaskan, nanti coba buka tafsirnya saudaraku ya. Nah, tetapi Al-Quran memang menjelaskan bahwa agama para nabi dan rasul adalah tauhid Islam. Nah kita tarik dulu apa tuh Islam. Nah, agama yang selamat itu ya cuman Islam. Nah konsekuensi kalau para nabi itu tidak Islam tidak selamat, simpel aja gitu, ya kan. Nah Nabi Isa alaihissalam atau Yesus dia harus Islam, karena kalau dia tidak Islam dia tidak selamat. Karena makna terdasar daripada Islam adalah selamat. Sama kayak kau Kenso. Kalau kau tidak Islam, kau tidak akan selamat. Begitu aja, simple aja saya jawab. Silakan. Mangrove, Pak Mangrove, kembalikan. Jadi monitor, pokoknya untuk Pak Mangrove ketika bertanya itu yang benar ya. Jangan sampai bertanya aja salah. Lanjut. Oke siap dok, saya baru kali ini bertanya, udah sering tapi baru kali ini. Selanjutnya saya nggak bertanya lagi. Silakan Pak Seribu, nanti dijelaskan di Al-Mu'minun, saudaraku Mangrove ya. Ada juga dijelaskan itu di Al-Mu'minun di berapa itu salah di 52 ya, ayat 52. Nah coba baca tafsirnya, di situ menjelaskan para nabi itu ya tauhid semua, berserah diri. Aduh jadi nggak enak lagi. Waduh bener pendeta gacor ini. Teman-teman ya, diperbanyak bertanya aja ya teman-teman, jadi nggak enak. Ya, jazakallah ya. Jadi gitu ya, Bang Mangrove. Jadi Al-Quran itu ya semua menjawab. Nah, saya berulang lagi adanya di surah. Nah kan jadi nggak enak lagi Pak Ros. Masya Allah Karos. Assalamualaikum Karos. Malaysia hadir. Waduh, internasional ini ya. Betul-betul ya. Iya. Begini Pak Pendeta. Jadi memang menurut ini ketika bertanya dia itu agak susah memang. Tapi dia senangnya ditanya. Benar gak Pak Mangrove? Mau ditanya atau tidak? ya sementara jangan dulu lah. Boleh. Oh jangan dulu katanya. Oh jangan dulu. Aduh. Nanti dicatat ya Pak Mangrove. Jangan tanya lagi kayak Hanso, tanya terus nggak pinter-pinter. Gitu loh. Nanti di surah Al-Mu'minun ayat 52, coba baca tafsirnya di situ. Di situ Allah menjelaskan agama para nabi dan rasul adalah tauhid. Nah, begitu. Ya. Agama yang tidak menyembah Allah selain Allah gitu ya. Menyembah Tuhan selain Allah. Itu para nabi. Karena Tuhan kita hanya satu, Bang Mangrove. Aduh, jadi nggak enak lagi saya ke Ros ini. Aduh.
Jadi nggak enak apa enak ini Abu ya? Tapi enggak itu Kang Palopo mungkin sebelum Iya. naik barusan Kang Palopo sholat duha dulu kan. Jadi Masya gitu. Allah. Iya, iya lama. Iya, 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 iya. Kang, ini Yes, Pak yes, Ardian yes. Muslim apa Kristen Pak Ardian? Coba Pak Ardian. Iya, selamat siang. Oh siap, selamat siang. Dari Katolik atau Protestan Pak? Iya, saya oten yang nggak sehat, boleh tanya ya? Enggak, dari Katolik atau Protestan? Saya tanya Oh, jawab dulu. Harus Saya jelas. Kristen Katolik, Bapak. Katolik, siap. Berarti keluhan Bapak dulu, keluhannya apa, gejala awalnya apa, biar enak kita ngobatin ya, silakan. Oh gitu ya, terima kasih. Jadi keluhan saya itu, Bapak Ustadz, kalau saya boleh tanya, Terus makasih lagi Keluhan saya Karus. Masya Allah. Jadi nggak enak saya lama-lama di sini Abu ya. Pak Pendeta ini diskusinya nggak jalan-jalan Pak Pendeta. Aduh. Iya. Ya Allah, lanjut. Ini netizen kalau saya naik Ustazah itu lomba-lomba gitu. Jadi saya jadi nggak enak. Aduh, Masya Allah. Ya, lanjutkan. Oh, ya, lanjut. iya. Jadi keluhan saya, Pak Ustadz, itu kan kalau di Injil kan itu kan junjungannya orang Kristen itu kan Yesus Kristus Tuhan kan bangkit dan naik ke surga. Itu kan ada ayatnya gitu ya. Jadi intinya bisa ada jaminan bahwa menang atas maut dan ada di surga. Ya izin. Ini dari Sedangkan- pertanyaan aja udah nggak alkitabiah ini Pak Pendeta. Diluruskan lah Pak Pendeta, jangan diam saja. Ini dari bertanya udah nggak alkitabiah ini. Biasa. Kristen kita bertanya aja salah. Udah itu udah biasa. Jadi kita pahami aja host ya. Oh siap. Ya, lanjut. Lanjut. Duh, jadi kapan bertanyanya ini Karus? Masya Allah Karus. Orang tak sempat lah bertanya nih. Macam mana nih? Ada apa ini? Kok jadi terdiam ini Pak Pendeta? Nah silakan. Iya jawab. Pak. Apa namanya sakitnya Baru seperti itu? teman-teman kita ya. Ayatnya Masya di Allah mana? Karus. Akhirnya di mana? Jawab ya. Sakitnya seperti itu Pak Ustadz ya. Gimana kok ini gimana? Nggak jelas banget Pak Pendeta. Apa tadi pertanyaannya? Iya, kalau junjungannya orang Kristen, Yesus Kristus Tuhan itu naik ke surga, bangkit dan naik ke surga. Ayatnya ada. Nah sekarang tunjukin Nabi Muhammad bisa bangkit naik ke surga, jamin bisa masuk ke surga dia dan umatnya. Ayatnya di Al-Quran di mana? Ya, Udah, itu aja. nggak mau Pak Pendeta, coba kasih paham Pak Pendeta. Kami nggak mau ngikutin ajaran pagan. Silakan Pak Pendeta diberi paham. Ardian Jadi ayatnya nggak ada ya. Ardian 3 titik bertindih 1. Sebelum kita bertanya adindaku yang baik hati, kita harus memahami dulu tentang pertanyaan kita. Kamu bertanya tentang Yesus diangkat ke langit, mati dan bangkit kembali lalu diangkat ke langit, ke surga. Itu tidak ada itu. Adanya uranon, langit. Jadi Yesus itu belum ada di surga. Nah, saya akan komparasi dengan dalil. Coba kamu baca. Sabar dulu. Nanti saya jelaskan. Pelan-pelan Pak Supir, pelan-pelan Pak Supir. Ya. Sabar ya. Kalau lagi Nanti saya dijelaskan, jelaskan. mute. Sabar Pak Supir, lanjut. Coba kamu buka Matius 6:9. Doa Bapa kami yang ada di surga. Nah, di mana Yesus? Kan cuma Bapa kami yang ada di surga. Coba. Kecuali dikatakan di situ doa Bapa kami dan Yesus yang ada di surga. Nah, nggak ada Yesus di surga. Buka Matius 6:9. Nah, tentang Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit oleh Allah itu nanti bisa buka lah ya di surah An-Nisa. Ya. Ada di dalilnya di situ. Ya. Kalau nggak salah ini saya lupa ingat juga. 159 barangkali ya ayatnya. Nanti bisa buka, dicatat. Ya, Baca ya. An-Nisa 159. Saya baca ya. Ya, baca. Ya oke. Barang siapa melihat Bapa, ya hanya anak tunggal Bapa yang duduk di dalam pangkuannya, ia yang menyatakannya. Nah, terus kamu baca Matius
Matius 6:9. Coba baca. Matius 6:9. Iya. Coba baca. Doa Bapa kami hafal tidak? Jangan kamu bukan Hanya Kristen. anak tunggal Bapa. Tunggu. Kamu hafal nggak doa Bapa kami? Apa yang mau ditanyakan? Bapak kami ada di surga. Monitor, Pak Pendeta lagi di pesawat atau lagi di mana ini? Aman. Saya Bapak kami ada di surga. ya silakan. Coba Tadi- dibacakan doa Bapa kami. ayatnya- Silakan. Iya. Ayatnya tadi Nabi Muhammad di Al-Qur'an naik ke surga ada nggak berarti? Pak Ustadz. Nanti saya yang jawab. Nanti saya yang jawab nanti. Butuh obat itu saya. Lanjut dulu. Iya, nanti sama ini nih sama Uniripa, tenang sabar, pelan-pelan Pak Nggak boleh Supir. terserah. bebas. Kelarin dulu Bebas. ini Pak Pendeta, gimana Pak Pendeta? Dia bertanya aja salah. Jadi di Bible itu tidak ada Yesus itu diangkat ke surga. Nggak ada. Adanya di langit. Itu loh. Banyak Pak Pendeta. Matius ada. Matius, Markus, Lukas ada. Nah, coba kalau ada coba Pak kau Pendeta. baca. Coba kau baca doa Bapa kami. Coba kau baca. Bapak kami ada di surga. Yesus kan? Dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu. Itu mengajarkan doa itu Pak Pendeta. Ya betul kan doa Bapa kami di surga. Berarti yang di surga cuma Bapa kami. Nggak ada Yesus. Sudah. Terus kemudian ya. Ya enggak lah. Itu kan Kemudian tentang Nabi Isa mengajarkan doa. AS di dalam Al-Quran, kamu buka surah An-Nisa 159 itu referensinya ya. Silakan Ustazah Tuntung, Uniripa mungkin ada mau ditambahkan. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menarik ya. Umat Kristiani adalah orang-orang yang percaya Bible sebagai kitab suci, dan mereka adalah orang-orang yang percaya fakta historis dalam memahami keimanan mereka. Tapi yang anehnya, ketika mereka bicara fakta historis, mereka percaya bahwa ada orang yang pernah melihat Yesus naik ke surga. Ini lucu, ya. Pertanyaan Nggak ada saya, ya, siapa 500 yang melihat orang. Yesus di surga? Ya, siapa yang melihat Yesus di surga? Para rasulnya dan 500 orang berada di sana. Dari mana? Mereka masuk surga juga? Loh, mereka melihat. Oh, berarti surga bisa dilihat. Saksi Surga bisa nyata, dilihat. iya. Mereka Ya, melihat surga Tuhan Yesus bisa- Kristus, Allah Tuhan Iya. Yesus Kristus naik ke surga. Iya, Nah, sekarang surga saya- bisa saya- dilihat. saya- Bentar sekarang dulu, saya tunjukin. jangan tantrum. Nah, sekarang saya Tenang, tanyakan. sama saya itu tenang. Gini, sama saya itu pelan-pelan Nabi santai. Muhammad menerima wahyu di Pak Ardian, Gua Hira pelan-pelan Pak Supir, sabar. Begini Pak Ardian ya, instruksi. Ketika Uniripa menjelaskan, Anda mute. Nanti Uniripa selesai menjelaskan pasti mempersilahkan kepada Anda. Anda ngomong, jadi satu-satu enak kita. Ya lanjut Uni. Nah, jadi begini ya. Apa yang dimintai pertanggungjawaban itu apa yang diklaimkan. Kalau nggak pernah diklaimkan, ngapain minta tanggung jawab? Kan lucu nih. Orang nggak ada bilang, kalau seandainya dihamili baru minta tanggung jawab. Bang, tanggung jawab saya hamili. Kalau nggak hamil jangan minta tanggung jawab. Itu analoginya. Jadi kalau seandainya saya bertanya kepada Anda, siapa yang melihat Yesus naik ke surga dan duduk tepat di surga, bukan nyasar di planet Pluto? Itu pertanyaan yang masuk akal. Kenapa? Karena orang-orang yang menurut Anda bersaksi Yesus naik ke surga adalah orang-orang yang duduk di bumi, berdiri di bumi. Maka konsekuensi dari pernyataan ini, Anda mau mengatakan surga itu terlihat dari bumi. Apakah Anda mau menunjukkan kepada saya bahwa betul surga terlihat dari bumi? Jawab itu dulu. Selesaikan satu persatu. Silakan. Tuhan Yesus katakan bahwa dia akan naik ke surga. Ya kan ya? Itu janji caleg. Saya juga bilang, saya juga naik nanti. Sebentar Saya dong, juga. jawab dulu dong. Jawab dulu. Itu janji Surga caleg. emang Yang mau kemana? bukan, yang saya minta mau ke loteng itu. gitu. Mau ke loteng. Oh Ya iya, jelas dia naik ke langit. surga. Emang langit itu Sampai surga? langit-langit. Sampai langit-langit Loh. dia sudah tidak kelihatan. Dia naik ke surga, jelas. Dari mana Anda tahu ke surga? Jangan-jangan ke planet Pluto. Sekarang gini aja. Oh, jangan-jangan ke planet Mars, ke bulan, ke matahari. Setiap junjungan kita menjamin mengklaim bahwa umatnya akan masuk ke surga.
Iya, Ya, Superboy juga naik ke atas ke surga. junjungan orang Emang dia Kristen. terbang ke atas. Junjungan orang Kristen, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah orang Kristen, itu menjamin naik ke surga, dia bangkit dari mati dan dia naik ke surga. Mana Nah coba. sekarang tunjukin, Ini lu. ya, tunjukin Bu, Apa? ya, Biasa junjunganmu, aja. jamin Santai. kamu bisa naik ke surga, Pelan-pelan, jamin Pak Suki, kalian bisa pelan-pelan. Minum air putih dulu. kamu masuk ke surga. Pelan-pelan. Ya saya jawab. Nah, Oke, saya dia tunjukin bisa ayatnya. bangkit, Iya. dia bisa Iya. Apa yang Anda minta? Tapi belum dijawab pertanyaan saya loh. Saya cuman bertanya, apakah betul surga terlihat dari bumi? Kan begitu. Udah, kalau iya katakan iya, tidak katakan tidak. Jangan mengatakan yang tidak-tidak dan mengiyakan yang tidak-tidak gitu loh. Coba. Betul nggak surga bisa terlihat dari bumi? Nah, saya silakan. bisa katakan kitab suci Anda salah. Anda bisa Tidak katakan kitab suci apa-apa. salah. Saya cuma nanya doang. Intinya, Bukan salah kitab dan suci benar. saya menyatakan bahwa junjungannya bangkit dan naik ke surga, menjamin umatnya Pelan-pelan, masuk dalam Pak surga. Suki, Sekarang pelan-pelan. tunjukin Kenapa? junjunganmu bisa bangkit dan menjamin umatnya ke surga dengan dia naik Ya ke surga. Bapak kenapa Tunjukin. sih? Ada Saya apa ini, Pak? oke, saya kan jawab itu, tapi Udah, saya mau jangan tahu berlibat, dulu. tunjukin Loh, ayatnya aja, kok Bu. Bapak nggak mau menjawab pertanyaan saya? Bapak malu kalau ada yang melihat surga dari bawah bumi gitu. Ayat, Bu. Tunjukin ayatnya aja, Bu. Apa kata Rasulullah? Apa? Aku Gimana? aku menjamin umatku masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus solihat anna lahum jannatin Bagaimana tajri min menjamin dengan tahtihal kata-kata? anhar. Lah, Tuhan Anda emang menjamin pakai dubur? Ya pakai kata-kata lah Tuhan Anda menjamin. Ini bukti nyata bahwa dia naik ke surga, dia bangkit dari antara orang mati, tidak ada. Lah, kenapa Nabi saya harus bangkit dari ketiga Bagaimana kayak Tuhan jaminan? Anda? Bentar. Emang lu Uni, pikirin izin. Pendeta, Pak Pendeta. Ini tadi gejala awalnya apa lupa lagi saya. Kok gini amat ini? Loh, memangnya Tuhan Anda nyata ke surga? Enggak, Tuhan Anda Ini gimana? Kenapa sih? Ini semua. Tunjukin Ini kita. bagaimana siapa sih ini? Iya, memangnya Tuhanmu dijamin yang nyata masuk surga itu Tuhan kamu. Hubungannya itu sudah clear. Dinyatakan bahwa clearnya bangkit di dari mana? antara orang mati dan naik ke Iya, surga. clearnya Tunjukin gimana? sekarang Yang lihat junjunganmu, siapa? Nabi yang kau banggakan. Dia Nabi bisa bangkit saya dari antara itu- orang mati dan dia naik ke surga. Sabar, Menjamin Kenapa umatnya. tantrum, Sabar, bro? bro. Santai, bro. Itu bukti nyata. Istighfar, Bukti bro. nyata itu. Luar biasa. Santai aja bro. Kalau emosi. Hajo malu ini. Kamu Iya. orang Kristen tidak jamin ke surga, sedangkan Pak Nabi Marian. tidak jamin engkau di surga. Iya, Iya. makan Tenang, Pak. apa sih? Tenang dong. Tenang aja Pak. Jangan Ibu, kenapa? Ini kenapa engkau sih? bilang orang Kristen tidak terjamin Bang dalam Hanzo surga. di mute dulu ya, Bang Hanzo. Sedangkan junjunganmu tidak menjamin engkau di Tuh. surga. Iya, yang menjamin kamu masuk surga siapa? Yesus Kristus Tuhan. Allah Mana saya. dalilnya? Allah Ya mana saya. coba? Dia naik ke surga. Iya, dalilnya mana? Hah? Ya dalilnya Dia naik mana? ke surga. Loh, Nyata. siapa yang lihat? Nyatanya Dia yang lihat iman- siapa? Dia iman kita. Para rasul Yang kita lihat siapa? ke-12 para rasul dan Wih, saudara-saudaranya. Begitu. Bunda Maria, para umat 500. Intinya di Injil Malah kitab buka orang head. Kristen ada. Sekarang tunjukin junjunganmu Nabi Muhammad bisa Nah. jamin engkau masuk bisa jamin Ada. engkau masuk Aku surga. menjamin dengan dia naik umatku ke surga. masuk surga. Loh, Nabi saya itu tunjukin Nabi sama kamu yang mendahului Iya. kamu, dia bisa naik ke surga. Lah saya nggak bisa lihat surga kok. Gimana saya mau bisa mastiin Nabi saya duduk di surga? Emang kamu lihat? Tunjukin Nabi kamu, junjungan kamu yang katanya menerima wahyu langsung dari Allah, ya. Dia bisa menjamin dia bisa Iya. naik ke surga. Pelan, Pak Suki. Tunjukin. Pelan-pelan, minum dulu. Tunjukin. Iya, Kamu gini minta loh. bukti katanya, bicara Iya. bukti tunjukin di kitab Loh, kamu. saya ya, minta bahwa bukti siapa yang melihat surga. Itu loh. Intinya kalau di kitab Kristen Kok intinya? sudah dinyatakan bahwa Berarti Yesus di kitabmu Kristus Tuhan aja naik ke kata-kata surga aja. ada. Di Siapa Injilnya yang ada. lihat? Di Injil Iya, ada yang Yesus lihat Kristus siapa? Tuhan Kok saya naik ke surga. kok saya Sekarang loh. tunjukin Di Nabi Al-Qur'an Muhammad hadis saya. di Al-Quran di ayat mana di Kamu kenapa sih? Kenapa sih ini? Nggak kenapa apa gejalanya tadi Nelia? komparasi de facto fakta. Kita ngomong fakta aja lah. Itu apa? Oke, fakta artinya apa? Fakta artinya apa? Bahwa Fakta artinya tanggal apa? begini ini ada aja itu. Kalau udah tanggal Iya. tua ini. udah tunjukin mana Iya, ayatnya. iya. Fakta artinya apa?
Fakta artinya apa? De facto. Kok de facto? Keadaan sebenarnya itulah Mana fakta. kau bisa justifikasi orang Kristen Allah Tuhan yang Iya. salah, ya kan ya? Tidak bisa jamin ke Saya surga. nggak- Sedangkan Loh, agamamu, kok imanmu sendiri, kemana-mana junjunganmu ini? sendiri tidak Hanzo, bangkit kenapa kawanmu dari Hanzo? antara orang mati dan tidak Hanzo, naik ke surga. Hanzo, kawanmu makan apa? Makan cacing pita tadi. Kenapa ini? Woi, Junjunganmu tidak bisa naik ke surga, Bray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Waalaikumsalam. Tolong sebentar izin saya dulu sebentar. Biar saya terapi dulu Bapak ini. Sepertinya punya penyakit dalam, ya. Pak, Bapak saya mau tanya. tunjukin. Yang lihat. Udah tunjukin, Bu. Iya, Ayatnya di mana? saya mau ngomong gimana? Nabi Kamu dari Muhammad tadi ada. ngomong. Kalau Iya. kita bandingkan, sekarang Gini gini loh, sekarang ini gini nggak saya aja. ngomong. Kalau Loh, kamu gantian nggak ini membandingkan Yesus ngomong? Kristus Tuhan, junjungan orang gimana Kristen, ini? kau Ngomong, bandingkan dengan Ini boleh ngomong nggak saya ini? Gantian dong. Boleh nggak saya kau ngomong? bandingkan sama junjungan kamu. Tunjukin Ya aja udah ngomong dulu. ayatnya. Boleh ngomong dulu. Kau kuat Buang aja, tenang host. pula kau. Tenang pula. Nggak apa-apa bang, nggak gini loh, kita pertontonkan kepada umat Islam. Begini loh mereka kalau kebanyakan makan cacing pita tuh begitu. Ini, mohon maaf teman-teman, dia baru lulus. Iya, Hanso keren banget Hanso ya. Temenmu itu kasih tahu besok-besok kalau seandainya di Komal Islam nggak usah kejang-kejang, biasa aja. Iya. Kami baik-baik kok. Hanso aja santai di sini. Maaf ya, lagi training dia gitu. Masih training, jadi harap maklum lah ya. Belum mengontrol gitu. Sabar Kasihan lah. kali. Ya Sepertinya udah, mungkin tertekan dia mungkin ya. Mungkin jiwanya meronta. Nggak bisa saya ini. Harus saya berbicara dulu biar nggak berhenti. Biar si Ripa. Oh gitu kalian Jo ya. Ya kadang-kadang memang sakit kenyataan itu kalau diterima perih memang. Pertanyaan umat Islam itu kadang bikin puyeng, bikin sakit hati, bikin jiwa meronta. Tapi kan itu pembelajaran guys. Supaya kalian sehat. Obat itu memang pahit. Menurut kamu Hanzo, siapa yang melihat Yesus duduk di surga itu Hanzo? Di Bible tidak dikatakan melihat ya, tapi Oke. Itu tidak bapak itu dikatakan gimana melihat tadi tuh? surga. Jadi bapak tadi gimana tuh? Dia bilang banyak yang lihat surga gitu. Gimana itu bapak tadi tuh? Ya terlalu menggebu-gebu aja sehingga Oh. kepleset aja dia. Oh, Pengen masuk surga dia. Terlalu kebelet masuk surga dia. pengen Kebelet banget masuk surga gitu ya? Pengen banget dia masuk surga. Iya, gitu. kasihan banget. Kasihan. Nggak apa-apa lah. Tapi nggak apa-apa lah. Terkadang memang harus begitu untuk menghadapi saya. Biar saya berhenti bicara. Sayangnya saya kan lagi santun-santunnya sekarang nih. Ya, begitulah. Lanjutlah, Bang. Biar kita kasih influence gratis yang membangun buat teman-teman Kristen kita. Lanjut. Jadi begitu teman-teman ya, tolong teman-teman Kristen kalau tanggal tua jangan suka marah-marah, biasa aja. Guys, itu loh kayak Bang Hanso ini kan santai, dia boleh slow, Iya. kan? Slow aja. Giliran tanggal tua ngoceh aja. Aduh. Gimana kalian ini? Kasihan. Jadi bapak tadi gimana ceritanya itu? Tidur nyenyak nggak dia malam ini tuh? Mungkin Coba naik edukasi lagi aja. lah, mungkin udah tenang dia. Ya coba naikkan lagi aja. Mungkin udah tenang jiwanya. Ya. Begini Wanfilah yang di bawah ya, untuk saudara muslim tahan dulu please, berat ini saya ya, yang minta naik banyak kali dan saya lihat banyaknya muslim. Saya bingung ini otennya yang mana saya mau naikkan gitu kan. Iya, berat biasa, Komal berat kalau terlalu banyak permintaan, ngelek-ngelek dia. Iya benar Kang Polopo. Jadi mohon maaf untuk saudaraku muslim, tahan dulu ya. Untuk oten yang mau naik typing di bawah saya oten gitu, harus pede ya, nanti saya naikkan. Pede dong. Masa nggak pede Oten? Ya, saya mungkin sedikit bernarasi dulu. Gini ya teman-teman. Sama seperti ini. Kalau saya bilang saya ini istri bupati, itu klaim. Maka klaim itu harus dibuktikan. Kalau saya tidak pernah ngaku istri bupati, tiba-tiba kalian datang ke saya. Ripa, tunjukkan kalau kau lah istri bupati. Oh. Kok saya yang bertanggung jawab nunjukin. Gitu loh. Jadi kalau saya tidak pernah mengaku bahwa saya ini istri bupati, jangan minta pertanggungjawaban. Sama gini nih. Tidak ada yang dihamili si Hanzo. Hanzo nggak menghamili. Kalian nggak ngaku hamil. Lalu kalian bilang, tunjukkan kalau kau dihamili si Hanzo.
Itu kan aneh. Ya, lucu kalian. Sama seperti mana saksi Nabi Muhammad terima wahyu? Sejak kapan kami pernah mengklaim bahwa Nabi Muhammad itu menerima wahyu wajib ada saksi mata? Ayolah, sehat-sehat lah ya. Oten ya, teman-teman Kristen semoga sehat-sehat terus ya. Biar masuk surga kalian. Kasihan saya lihatnya. Lanjut. Aduh, ya Allah. Silakan Oten ya. Ini Pak Hanzo mungkin udah angkat tangan dia. Capek Anzo menghadapi kawan-kawannya. Apa ya, Dia benar. bilang, aduh itu si Ripa itu katanya kan. Si Ripa yang kalian hadapi itu katanya. Kok kayak gitu kalian? Ya gitulah. Yuk yang Keren. lain ya. Naiklah. Keren Anzo. Itu si Ripa itu yang kalian hadapi katanya kan. Nggak Bisa-bisanya tahu dia. kalian nggak tahu dia siapa Rifa ya Bang Anzo. Kata Bang Anzo udah mati dia. Iya. Iya katanya. Sedih gue lihat teman-teman Berat Bang. ini. Berat. Sedikit, Bang sedikit, Palopo lagi Bang yang Hanso, dihadapi. ini Pak, saya sedikit. Iya, Ya lanjut Bang. silakan. Belum John Peter meninggalkan dunia, Bang Hanso, 3 hari itu saya PK loh sama dia. Demi Allah, saya PK sama dia. Sempat saya bilang begini, saya masih ingat. Udah asyhadu aja, Bang Peter. Ntar mati loh. Mati beneran loh. Iya Bang Hanso. Dia Astagfirullah. udah Saya takut. lama sakit, udah lama bro. Iya, Iya, Terakhir sempat, dia betul. Sempat masih PK sama saya itu. Dia undang saya, kita diskusi ringan, santai-santai. Saya sempat keceplos gitu nih. Iya. Udah asyhadu aja, ntar besok mati loh gimana? Mati beneran Bang Hanso. Saya takutnya ini saya ngucapin ke Bang Hanso gitu loh. Astagfirullah. Ya kan nggak apa-apa, Bang Hanso langsung ke surga. Gimana sih? Kita langsung ke surga. Aduh. Berat. Ngeri kali. Ngeri kali memang. Serius ini demi Allah ya. Tahu nggak? Saya dengan John Peter tuh ada cerita ini tuh, cerita yang cukup mengerenkan lah. Kok mengerenkan? Cerita cukup seru lah. Jadi John Peter itu pertama sekali orang yang mengatakan dia oneness itu saya, dan menyadarkan kalau dia oneness itu saya dulu. Maka sampai dia akui itu. Siapa yang bilang kalau aku oneness katanya? Dia sadar itu kalau dia itu penyembah satu pribadi itu ya berkat saya sih. Jadi kalau dia masuk neraka jahanam ya gara-gara saya ya. Oh enggak juga kan? Kan bukan saya yang nyuruh dia nyembah Tuhan manusia ya kan? Waduh, gimana ini? Enggak lagi. Gitu guys. Jadi memang John Peter itu kewanesannya telah saya terdeteksi ketika dia menjelaskan Tuhan itu seperti itu. Lalu saya bilang, waduh, kamu oneness loh, kata dia kan. Pertama dia masih ngeyel, bla 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 bla, masih nggak terima. Terus saya bilang, ya udah kalau kamu nggak percaya kamu tuh Sabelian. Nah baru terakhir ketika dia debat dengan Tritunggal dan debat dengan umat Islam lain, dia bilang, ini si Ripa ini yang bilang saya oneness. Ternyata betul oneness dia. Gila ya, meninggal dia ya. Ya begitulah Bang Hanzo, kita akan meninggal dan itulah yang kepastian Bang Hanzo. Gimana, mau meninggal kapan Bang Hanzo? Ya betul, meninggal adalah sesuatu yang pasti ya. Gak masalah, setiap orang akan mengalami itu kan. Makanya dalam Iya. masih hidup ini ya semua proses gitu. Ada Proses rencana mencari meninggal dalam waktu kebenaran. dekat nggak? Belum ada sih kalau waktu dekat. Oh, Belum kelar urusan. Tugas masih banyak ya. iya Itulah. iya. Jadi gimana setelah mati kira-kira ngapain nanti di surga? Wallahu alam ya. Wallahu alam. Tinggal satu klik lagi sebenarnya Hanso ini. Tinggal seklik lagi, sisa warisan doang. Warisan doang dia. Iya, jadi begitu ya. Belum balik nama ya bang. Iya, sebenarnya gini, Hanzo ya. Hak beragama itu hak siapapun boleh. Cuman pembuktian kebenaran tentang agama itu seharusnya tidak bertolak belakang dengan akal dan tidak bertolak belakang dengan hati. Karena kan kita ini kan
menggunakan akal dan hati menerima kebenaran, kecuali memang ada orang-orang yang menerima kebenaran tidak menggunakan akal dan hati gitu. Gimana menurut Anda? Halo. Nah nih coba diulang, terlalu ini bahasanya. Coba. Oke lah, saya ini ya, saya kasih bahasa yang lebih mudah dipahami. Jadi manusia itu kan bedanya dengan hewan itu kan ada dua nih. Kalau dibilang kaki, hewan juga punya kaki. Punya hati, hewan punya hati. Punya otak, hewan punya otak. Tapi yang tidak dimiliki sama hewan itu kan adalah akal, daya berpikir dari otak, empati, daya mengasihi, daya sosial dalam hati itu. Hewan tidak punya itu, tapi hewan punya yang disebut dengan apa namanya, insting. No, insting istilahnya. Insting. Ya, oh ya, bentar Hanzo ya. Jadi insting hewani itu adalah sesuatu yang memang kodratnya hewan, dia akan berulang gitu. Ya. Nanti Bunda, nanti ini masuk live sebentar. Kan tadi malam yang makan itu saya habisin santai Bunda. Nanti kan saya udah chat sama yang aman itu. Kan Bunda bilang kalau makan tinggal makan aja. Iya, seperti Yesus turunkan roti dari surga toh. Siap. Aman Bunda, jangan khawatir. Saya kalau makan aja. Nggak ada nasi, pintu pun saya makan nanti. Aman. Saya jangan khawatir. Saya kalau nggak makan orang, makan oten Bun. Nah, kalau nggak kenyang dengan firman Tuhannya kan Anzo. Lanjut. Nah jadi gitu teman-teman. Jadi yang harus dipahami adalah bahwa ketika Hanzo diberitahukan sebuah kebenaran, pertanyaan saya tuh satu, apakah akal dan hati nurani itu dilibatkan di situ? Akal dan hati nurani, ya jelas dong. Iya. Kita kan semua proses belajar ini terus kan, nggak akan stop kan. Ya Nah, belajar jadi aja terus. bagaimana gitu. ya? Bagaimana dengan ketika ada sebuah yang dianggap benar bertolak belakang dengan akal dan hati nurani, apa masih diterima gitu? Dianggap benar bertolak belakang dengan hati nurani, contoh. Ya, contoh, katanya Tuhan Maha Pengasih, tapi ternyata Tuhan tidak punya hati nurani, membunuh orang yang benar demi menyelamatkan orang-orang jahat. Itu bertolak belakang dengan empati. Contohnya, konkretnya? Kematian Yesus di tiang salib menebus para penjahat itu bertolak belakang dengan hati nurani. Bagaimana mungkin Tuhan membiarkan orang sebaik Yesus mati begitu saja di tiang salib? Akhirnya bangkit gak? Iya, tapi dinista dulu kan, dihajar dulu kan. Gak masalah. Pada dasarnya kita semua akan bangkit, Hanzo. Kecuali dia nggak bangkit, nah itu bener lah kata No. Uni gitu loh. Kebangkitan itu dialami oleh semua manusia. Kamu percaya kan? Percaya? Nah, ketika Tuhan membunuh dengan cara keji, tidak memiliki sisi manusiawi ketika dibunuh, dinista, dihina, pada waktu itu kemana letak hati nurani Tuhan? Pada waktu itu, saya tidak bicara waktu dia bangkit. Karena gini, kalau kita bicara tentang kebangkitan, kamu tahu tidak ada salah satu orang kulit hitam, ya, dan dia itu dihakimi di kursi listrik karena dituduh memperkodok perempuan berkulit putih. Ternyata puluhan tahun kemudian pengadilan membuktikan dia tidak bersalah. Nah, orang ini nanti akan bangkit dalam iman Kristiani. Jadi nggak ada masalah. Yang kita pertanyakan adalah ketika proses penghakiman terjadi sementara dia tidak layak menerima hukum itu, keadilan Tuhan di mana pada saat waktu itu sehingga membiarkan kezoliman terjadi? Ya, keadilan Tuhan di mana? Itu memang kan dalilnya begini nih, begitu besar kasih Bapa akan dunia. Itu bukti dari kebesaran hati dia mengaruniakan anaknya, ya, dalam tanda kutip nih, bukan anak lahiriah ya. Yesus itu anak tunggal Bapa gitu loh. Kita berarti kasih sayangnya begini, dia supaya sampai kepada Bapa, sama Uni menuhankan Muhammad supaya sampai kepada Allah. Nggak Itu ada, konsepnya sama. kamu jangan fitnah. Saya nggak pernah menuhankan Nabi Muhammad. Apa arti Kau pun menuhankan? ngada-ngada. Arti Menuhankan apa? menjadikan ilah, menyembah. Cara menuhankan gimana?
Ya kalau saya menuhankan Allah Mengikuti, Subhanahu wa taala, menggantungkan mengikuti. seluruh hidup. Enggak dong. Kok kamu yang kasih definisi? Saya lagi ditanya kan. Ya, Menuhankan, menyembah, mengabdi artinya menggantungkan segala urusan kepada Allah. Caranya gimana? Mengabdikan segala perbuatan ya sholat. Sholat untuk Allah bukan untuk Nabi Muhammad saya. Terus apa lagi? Mengikuti semua perintah Allah dan itu karena Ya. Allah bukan karena siapa-siapa. Uni mengikuti nggak perintah Nabi? Karena Allah katakan kalau Nah, ingin mengikuti aku ya ya kan? ikuti Nabi. Kalau Allah saya tidak suruh ngapain saya ikuti Nabi? Sama. Beda dong. Jika Uni Loh, mengikuti beda Nabi, dong. sama dengan Kok mengikuti. mempersempit arti menyembah? Menyembah dan mengabdi itu, beribadah itu menggantungkan seluruh kehidupan kepada Allah, melaksanakan segala sesuatu karena Allah. Melalui Saya ini ya melalui perbuatan amalan soleh. Jadi saya Yang ini ngajar sholat bukan perbuatan karena siapa? Nabi Muhammad, yang mengajarkan mengajari gurunya. perbuatan. Nah, Nabi Muhammad, guru. Iya. Gitu. iya, bisa terus? nggak mengenal Allah tanpa melalui Muhammad? Tidak bisa, Nggak sama bisa. seperti Bani Israel tidak bisa mengenal Tuhan tanpa melalui Betul. Musa. Itulah dia. Uni ini duit tunggal sebenarnya. Gini loh, menyembah itu saya sudah definisikan. Kenapa harus memaksakan kamu yang sempit memaknai menyembah? Menyembah itu kamu bilang mengikut, ya kan? Kalau kamu begitu, apa kamu ikuti orang tua kamu? Beda. Enggak. Orang tua Loh, masih bisa dibantah kok Uni. beda? Tapi apakah Uni bisa Loh. membantah Nabi? Oke, oke, Ayo. gini. Saya Nggak tanya sama bisa. kamu, orang tua bisa bentar dulu. Orang tua bisa dibantah, Yesus nggak bisa dibantah. Yesus nggak bisa dibantah. Oke. Oke, saya tanya, kapan kamu pernah ditampar pipi kiri kasih kanan? Pada konkretnya. Ah, Gini. konkretnya. Iya. Loh, kan kok itu gitu kan, jawabannya? Gini, Uni. Enggak. kok jawabannya begitu? Gini, itu kan bahasa alegoris. Contoh kan kita disakiti nggak bahasa harus ditampar kan? alegoris. Kita nggak harus ditampar. Ketika Yaudah, kita motor kita ditipu orang. Enggak, udah nggak usah dijelaskan. Kalau kamu sudah mengatakan itu alegoris, saya juga nggak mau memaksakan. Gini, saya orang yang tidak mau menjelaskan penjelasan yang tidak saya ingin dengar. Saya tidak minta penjelasan itu. Oke, kalau gitu bagaimana dengan perkataan Yesus? Barang siapa yang meminjam kepadamu jangan kau tolak. Bisa nggak kamu membantah Yesus? Bisa. Oke, bisa. Berarti Yesus sama dengan orang tua. Berarti seperti orang tua yang bisa dibantah. Nggak bisa dibantah. Kalau orang tua Loh, bisa dibantah. katanya bisa. Ya udah, kalau gitu kamu tidak bisa bantah Yesus. Sekarang saya tanya, ketika Yesus berkata, barang siapa yang meminjam kepadamu jangan kau tolak. Mau nggak kamu ikuti kata Yesus? Mau dong. Ya udah, pinjamkan Abuya duit 5 juta sekarang. Nah, ini mencobai namanya. Ini bantah. Giliran gitu bantah. Ada nggak Yesus menyuruh? Ada nggak Yesus menyuruh dalam hati Ada saya? Yesus menyuruh? Nggak Ada ada. nih. Itu Apabila suaramu nih. ada Enggak. Loh, oke, Itu saya bacakan ya. Saya harus dengar. Contoh. Iya, udah, Ada orang oke. tiba-tiba datang nih. Dia perlu uang dengan begini. Lalu kata hatiku berkata, pinjamin dia. Saya pinjamin. Dari mana Gitu kamu tahu loh. itu Tuhan? Dari mana kamu tahu itu Tuhan? Jangan itu iblis. Dombaku mengenal suaraku. Begitu pula aku mengenal dombaku. Nah, itu dalilnya. Iya, dari mana kamu tahu kalau kamu tuh dombanya Yesus? Ya itu tadi. Sekarang gini, Apa? Uni bisa nggak mendeskripsikan? Oke, gini. Saya baca Matius 5:42. Bentar. Ini pernyataan Yesus jelas loh, warna merah loh. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ini perkataan Yesus bukan? Betul. Bisa nggak kamu Iya. bantah? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya udah, sekarang pinjamkan Abuya uang 5 Itu juta. kan Uni yang nyuruh, bukan Tuhan yang nyuruh kan? Kata Yesus di sini, pinjamkan kepada orang yang ingin meminjam. Saya orang bukan? Iya. Yesus Tapi itu kan- bilang kalau ada orang yang minjam, pinjam. Nah, saya orang, saya minjam sama kamu, pinjamkan Abuya 5 juta, bukan saya Tuhan. Gimana sih Antoni? Itu Bahasa Indonesia aja mencuri kesempatan dipelintir. dalam kesempitan. Loh, terserah ajaran kamu bilang begini, berilah Nggak kepada boleh orang kalau yang begitu. meminta dan janganlah menolak orang yang mau meminjam Iya, kepadamu. tapi nggak boleh Bisa nggak rekayasa kamu dong. bantah? Itu kan Loh, rekayasa. saya nggak rekayasa. Saya sedang bilang Abuya pengen pinjam kamu uang 5 juta. Ya Enggak, sudah itu pinjamkan. Uni kok Abuya nggak ngomong. Loh, Abuya pinjam nggak uang 5 juta sama si Enggak. Anzo? Enggak, itu kata Loh. Uni. Abuya, coba buka Abuya, mute. Saya tanya. Konsili dia. Loh, kok konsili? Kok Udahlah, konsili?
Udahlah, konteksnya Kenapa? nggak Nah, gitu. tunggu dulu dong. Ke saya Kamu aja. bilang, Ini ke saya aja 1 juta. Yaudah. Ke saya aja. ya Ke 1 juta aja deh. 1 juta aja deh. Tuh Bang Marbun tuh 1 juta. Pinjamkan dia 1 juta. Oke, iya, oke nanti ya, Bang Palopo ya, di belakang layar ya. Udah kan? Ya, buktikan dulu. Soalnya saya udah 3 kali ditipu orang Kristen. Katanya mau minjamkan uang, tahu-tahu nggak. Enggak lah, kalau meminjamkan Langsung pun dong. kita harus tahu kan apa dulu Oh, motivasi ditolak pinjam. perkataan Yesus ini. Nggak Berarti nolak, Yesus sama kayak nggak orang nolak. tua berarti. Waduh, sudahlah Hanzo. Ayo, konteks, kembali ke konteks. Iya, jadi saya tuh cuman menjelaskan bahwa ketika ada Tuhan yang mengaku mengasihi tapi membunuh manusia yang benar, tidak bersalah dan ternyata anaknya sendiri, ini Tuhan lagi bertentangan tentang dirinya. Kenapa? Dia mengatakan, inilah dia anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tahu-tahu anaknya dibunuh sama dia. Nah, ini bertentangan dengan hati nurani. Kemana hati nurani Tuhan ketika Tuhan dibunuh? Yang ternyata adalah dirinya sendiri menurut Mikana, menurut orang Protestan yang Tritunggal adalah anaknya sendiri. Sedangkan kepada anaknya sendiri dia nggak kasihan, apalagi kepada anak orang lain gitu. Dia bilang mengasihi dunia. Siapa bilang dia mengasihi dunia? Bukti dia tidak mengasihi dunia. Sudah pun dia korbankan anaknya, dia tumbalkan anaknya. Buktinya dunia tidak selamat. Banyak pembunuhan, banyak orang masuk neraka. Jadi ini cuma janji caleg, omdo. Ya, makanya saya katakan, dari mana sebuah ajaran yang dipercaya datang dari hati nurani, yang diterima hati nurani, tapi bertentangan dengan hati nurani. Ya mungkin itu saja dulu Abu ya, sama Bang Marbun. Lanjut Bang Marbun, saya mau sholat zuhur, di sini sudah masuk zuhur. Oke. Siap Onik. Ya, kita sapa dulu. Leo, selamat siang. Leo monitor. Leo.